Salam unggul bersama saya Kristina Purwani, mentor IPS SMP Kristen Generasi Unggul Kupang. Kita akan masuk ke materi yang baru kali ini. Sebelumnya kita mulai dulu dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami bertemu lagi dalam PKBM materi yang baru. Kami mohon Tuhan memimpin dan menuntun PKBM hari ini, memberikan kami hikmat agar kami bisa memahami materi ini dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan Mars Genyo. Semua bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Generasi Unggul. 1, 2, 3. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyo, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Visi Genyo menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa kuat dalam kecerdasan, iman, karakter. Misi Genyo mempersiapkan setiap siswa potensi maksimal, karakter maksimal, prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin yang kuat di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Baik, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Interaksi atau kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang profil dari negara-negara ASEAN. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana interaksi atau kerjasama dari negara-negara ASEAN tersebut. Baik, kita akan pertama mengenal apa itu interaksi. Nah, interaksi itu adalah sebagai hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik yang terjalin di antara dua negara atau lebih di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Jadi hubungan timbal balik inilah yang disebut dengan interaksi. Kemudian kita lanjutkan tentang apa itu kerjasama. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa lembaga, bisa pemerintah, untuk mencapai satu tujuan tertentu yang sama ya. Nah, kita lanjut ke faktor yang mendorong kerjasama. Faktor yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam. Yang kedua,
kesamaan wilayah. Kita sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga, kesamaan ideologi. Ya. Yang selanjutnya, perbedaan sumber daya alam. Jadi bukan hanya kesamaan, ada perbedaan sumber daya alam dapat menyebabkan terjadinya kerjasama. Selanjutnya, perbedaan teknologi. Jadi masing-masing negara memiliki perbedaan teknologi sehingga terjalinlah suatu kerjasama. Nah, perbedaan adat iklim, ada perbedaan kebiasaan, perbedaan kondisi tanah, perbedaan ini juga bisa menyebabkan kerjasama. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mendorong kerjasama. Kita lanjut ke penghambat. Ada juga faktor yang bisa menghambat kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Faktor yang pertama itu keamanan dalam suatu negara. Nah, kalau keadaan dalam negaranya itu sedang kacau, ya bisa saja menjadi penghambat kerjasama. Kemudian, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kerjasama ini juga bisa menyebabkan menghambat kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara. Yang selanjutnya adalah perang antar negara. Nah, tentu saja kalau ada perang pasti tidak akan terjadi kerjasama ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama dan perkembangannya. Nah, bentuk kerjasama ini ada macam-macam, ada dari berbagai bidang ya. Bidang yang pertama itu adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya. Jadi kalian perhatikan ada tarian Likurai dari Nusa Tenggara Timur ya. Jadi bisa saja di dalam kerjasama budaya itu antar negara-negara ASEAN itu mereka melakukan pentas bersama ya. Kalau biasanya yang sering di acara-acara TV itu ada festival-festival, kemudian ada tayangan-tayangan acara antar negara-negara ASEAN. Nah, itu adalah bentuk kerjasama di bidang budaya. Nah, tujuan dari kerjasama ini dalam melalui kegiatan ASCC itu mereka itu supaya terjalin kerjasama di bidang budaya dan sosial ini untuk mencapai peningkatan di dalam berbagai hal. Karena kalau saling kerjasama di bidang sosial dan budaya ini, kedepannya mereka saling bisa bertukar budaya, kemudian bisa juga untuk meningkatkan ekonomi lewat sektor pariwisata. Kemudian kerjasama yang selanjutnya itu di bidang politik dan keamanan. Nah, di dalam politik dan keamanan kalau kita perhatikan itu ada beberapa bentuk kerjasama. Ada pengiriman duta dan konsul. Kalau kalian perhatikan di setiap negara ada kedutaan besar. Nah, itu adalah contoh dari kerjasama di bidang politik. Sehingga kalau misalkan ada warga negara yang berada di luar negeri mau melakukan urusan dengan pemerintah Indonesia, tidak harus datang ke Jakarta, tetapi lewat kedutaan besar. Ada perjanjian ekstradisi antar negara ASEAN. Ada juga perjanjian keamanan, ya, keamanan di bidang nuklir. Kemudian ada kerjasama lain yang masih sesuai dengan politik dan keamanan. Jadi di sini bentuk kerjasamanya ada bisa macam-macam ya. Mungkin kalian bisa cari di Google. Ini hanya kasih contoh saja bentuk kerjasama di bidang keamanan. Kerjasama selanjutnya adalah di bidang pendidikan. Nah, kalau kalian lihat ada brosur, ada beasiswa, ya beasiswa antar negara ASEAN. Kemudian ada penyesuaian ijazah, penyetaran ijazah. Seperti yang kalian di dalam layar ini adalah contoh dari kerjasama di bidang pendidikan. Jadi kalau misalkan kalian ingin menempuh pendidikan di salah satu negara ASEAN, lewat kerjasama ini kalian bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Kemudian ada juga beasiswa yang ditawarkan untuk
orang-orang mahasiswa berprestasi yang khusus masuk dalam anggota ASEAN. Kerjasama yang selanjutnya, kerjasama di bidang ekonomi. Nah, ini adalah contohnya, ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, di dalam MEA ini masyarakat saling bisa bekerja sama, saling bisa melakukan kegiatan ekonomi di dalam negara ASEAN. Jadi mereka itu akan bersaing. Mereka akan bersaing dengan masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah negara ASEAN. Ya. Kemudian misalkan ada ASEAN Free Trade Area atau dikenal dengan AFTA. Nah, maksudnya adalah di dalam negara ASEAN ini mereka itu bebas, akan dilakukan beberapa izin khusus. Jadi tidak perlu izin khusus, ya akan ada kelonggaran-kelonggaran di dalam area Asia, negara ASEAN ini. Mereka bisa misalkan mau bekerja di perusahaan yang dalam anggota ASEAN, ataukah misalkan mau melakukan kegiatan berusaha menginvestasi di dalam negara ASEAN itu bebas. Nah, ASEAN Free Trade Area ini membawa dampak positif, meningkatkan daya saing di dalam negara-negara ASEAN. Tapi jika kita tidak siap, maka akan menimbulkan kemunduran ekonomi. Jadi produsen yang tidak siap, masyarakat yang tidak siap, tenaga kerja yang tidak siap, tentu saja tereliminasi secara alami. Bidang materi kita untuk hari ini tentang interaksi di antara negara-negara ASEAN sudah selesai, ya. Tetap semangat, walaupun kita selalu PKBM melalui video, tidak mengurangi inti dari materi, dan kalian tentu saja bisa memahami, ya. Yang penting kita lakukan prosesnya secara sungguh-sungguh, kalian mengikuti dengan benar apa yang disampaikan, dan jika belum jelas bisa diulang lagi dari awal. Oke, kita akan menutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam PKBM hari ini. Sekarang tiba saatnya kami berakhir dalam PKBM hari ini. Tuhan tetap memimpin kami, memberikan selalu kami hikmat dan roh agar kami selalu taat dan rajin belajar.